Selamat malam Jebret Tim di Dewan Pandit Indonesia barengan sama Dias Danar. Malam yang mudah untuk Liverpool ya. Ternyata di grup yang dibilang susah ternyata mudah banget. Tapi jadi sangat seru untuk tim-tim yang lainnya nih. Jadi bukan Liverpool bukan ada di grup yang susah tapi lebih ke jumpa fans ya. Menang terus 5 pertandingan. Tapi kita pengen tahu juga harapan-harapan dari grup B ini siapa yang akan lolos. Di kupingku sih udah pada berharap Milan ya karena langsung di feeding sini Milan dong ya. Elah Milan dong. Baru menang 1-0. 0-1 lawan Atletico. Nih pertandingan semalam nih buat Jebret Tim yang kelewatan atau mungkin belum update sama hasil-hasilnya. Nggak terlalu banyak yang mengejutkan sih kecuali Milan. Tapi nanti kita akan bahas ya gimana peluang tim-tim lain menurut pandit-pandit yang hadir malam hari ini barengan sama Dias Danar di Dewan Pandit Indonesia. Tapi salut, semoga Milan mendapatkan hasil terbaik untuk di grup B-nya nanti ya. Karena fansnya mantap, ada Gary di sini ya. Kita juga ngasih tahu buat Jebret Tim lagi pada nonton kita, kalau misalkan Milan itu lolos fase grup pasti ada harapan. Tapi kalau kualitas GeForce udah pasti yang terbaik nih. GeForce fast moving automotive produk lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri. Jadi buat yang langsung mau beli, tanya-tanya spesifikasi dan juga harga, langsung aja ke Tokopedia, Shopee, Blibli.com dan juga Bukalapaknya GeForce. Ada juga program beli sekarang pasang nanti, kapan aja dan di mana aja. Langsung aja follow @geforce_id untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Nah hari ini akan ada 2 pundit, gue nggak tahu nih penempatan atau komposisi hari ini mensupport Milan apa emang sengaja nih ya dicari yang akan hadir malam hari ini. Tapi pembahasan kita banyak banget malam hari ini jadi nggak pakai lama-lama, nanti akan kita undang ke sini barengan sama kita. Tapi lihat dulu yang ini ada 16 besar USA Stand Up Bola Raga League. Waktu episode yang ini 2 jabatan ya. Tamu pertama CEO. Kau bentak kayak gitu, udah langsung inilah terakhir merasa gue. Aku terkejut sebenarnya dari dua-dua ini ya. Di belakangnya Jimmy itu kejar-kejar aku. Ya. Untuk menaikkan subscriber dan viewer channel ini dengan cara saya akan mengundang salah satu YouTuber dan stand up komedian terkenal untuk promosi channel ini. Oke, silahkan. Aldi Pratama ya bang. hari ini mau jadi orang mana lagi biar ini? Pindah saya ke Purwodadi bang. Purwodadi. Luar biasa. Luar biasa. Yes, itu dia ya 16 besar stand up olahraga league ya, USA stand up olahraga league yang akan lo bisa saksikan perjalanan hebat dari teman-teman stand up komedian ini. Gimana langkahnya, dan ada si Lolox juga yang menjadi juri tamu akan menilai Putra Patinama, Obi Meser sampai Indra Frimawan. Lihat aja dan saksikan langsung di Jebret Media TV. Sekarang sama gue sudah ada Bang Ben. Apa kabar Bang Ben? Kemudian juga sudah ada Bang Bes di sebelah kiri sini Bang Bes. Dan debut dari seorang Rifki yang diapit oleh Bang Bes dan juga Bang Ben malam hari ini. Yes. Dan ini ada Pak CEO juga yang masuk malam hari ini. Gimana, ada apa Pak CEO? Ntar aja lu, ntar dulu lu sana dulu. Tadi suruh duduk, sekarang suruh sini. Ada Bang Valentino Simanjuntak barengan sama kita juga di sini. Standby situ dulu. Tuh, lewatin kamera sembarangan. Sini, Emang belum siap anak ini. Tadi gue disuruh duduk kamu. Lu disuruh duduk. Dia nyuruh duduk Gary, gua CEO-nya. Ayo lo. Gua aja disuruh cabut, gua cabut nih Ki. Lu berani-beranian duduk Ki. Bang Valentino Simanjuntak barengan di sini ada Bang Ben dan juga Bang Gua Bes. kecewa ya. Kenapa? Karena nih 3 anak ini kemarin gua denger waktu Ropan sama Justin jadi siaran, kan Justin Selasa nggak siaran. Iya. Masa 3 anak ini katanya nggak ada yang bisa siaran? Waduh. Kalau gua Nggak diminta. bukan yang ini yang baru. Yang baru. Yang baru. Lu kan lu nggak mungkin berani gua. Lu udah lama. Gua kalau dapat job gitu, Iya. ya, dan gua serius di job itu. Masa iya? Begitu jadwal tiba-tiba, itu Yes. yang gua prioritas. Selalu siap ya, Masa
anak baru bisa jawab ke Abrar. Nggak bisa saya. Nggak bisa saya. Belum apa-apa udah star syndrome. Parah Udah, banget. balik lagi deh. Udah sini. Udah tenang Bang, dia di sini juga nggak akan gue tanya. Balik lagi sini Ki. Oke. Bang Bes. Yes. Yes. Ini beneran nggak balik ini? Balik. Makin nekat aja nih. Balik. Makin nekat aja ya. Tapi tenang Ki, gue juga kan host paling baru di sini jadi nggak berani Ki. Banyak ini ya. Silakan Ki. Duduk kalau berani. Ya. Udah boleh. Siap. Nih kita akan langsung ngobrol sama Bang Ben, Bang Bes dan juga Rifki. Gue pengen tahu dari tadi malam ini ya hasil tadi malam. AC Milan menang melawan Atletico, yang main di kandang Atletico. Gue pengen tahu komentarnya dari yang membuat gol ini kan Mesias. Cerita di baliknya juga punya cerita sendiri nih, dia story sendiri gitu. Journey-nya bagus juga sampai menentukan kemenangan AC Milan semalam. Spesial kejutan buat AC Milan semalam dengan kemenangannya atau gimana Bang Bes? Gua dulu nih, yakin. Yes, lu dong paling di sebelah gue pengen tahu dari fans Juve. Ya tentunya ini adalah sebuah kejutan ya. Dan memang Milan karena tren positifnya di Liga berlanjut, tapi di Champions League enggak ya. Jadi mereka mau nggak mau coba mengalihkan fokusnya ke Champions League karena memang belum pernah menang juga. Jadi ini adalah tuntutan supaya mereka menang. Dan tadi malam mereka membuktikan bahwa mereka mampu gitu loh menang lawan Atletico dan di kandang. Dan kalau yang nonton tadi malam memang Milan layak dapat poin. Walaupun misalnya seri atau menang, isinya layak dapat poin karena mereka berani keluar, berani main, berani ngepres, berani ngelawan Atletico Madrid. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu dari AC Milan, bahwa mereka nggak cuma jago di Serie A doang pada musim ini, tetapi juga mereka bisa unjuk gigi di Liga. Paling nggak menyelamatkan muka mereka. Kan kalau misalnya ada 4, kalau peringkat paling terakhir kan nggak dapat apa-apa. Kalau peringkat 3 mereka masih bisa ke Europa League. Syukur-syukur mungkin level mereka sebenarnya Europa League, bukan Champions League. Oke, Bang Ben, menurut lo gimana Bang Ben? Gue nih. Yes. Biar sama kayak Bang Bes. Oh ya biar kaget Gue, ya. wow. Bang Ben. Ini mah Atletico-nya yang keterlaluan. Atletico-nya keterlaluan ini. Kan sebenarnya Milan juga nggak tampil dengan kekuatan penuh ya. Banyak pemain yang nggak main. Tapi memang Atletico-nya parah banget. Sebenarnya Atletico tuh nggak ada satupun pemain yang cedera. Jadi Full tim. Parahnya di situ. apa yang salah? Apa strateginya Simeone nggak berjalan? Apa yang buat strategi Simeone semalam Ini tuh nggak jalan? sebenarnya sindrom festive period. Jadi kalau perempuan tuh ada period, yang lain kalau ini festive period. Jadi secara mental masih euforia dari musim lalu gitu? Bukan euforia musim lalu, dia udah butuh liburan. Pemain-pemain Atletico udah butuh liburan. Kalau lu lihat beberapa postingan ya dari pemain-pemain Atletico, Lodi juga ada cerita ngumpul sama keluarga, terus juga Suarez juga udah pengen banget liburan ke Ibiza. Jadi udah pengen liburan semua. Jadi kebetulan ketemu dengan Milan yang dalam posisi yang terjepit. Nah ini sebenarnya kan PHP ini sebenarnya kalau kayak gini. Dia mau ngomong nih, tenang dong, tenang. Ya gitu kalau menurut Bang Ben berarti Atletico-nya. Kalau Bang Bes tadi Milan layak. Kalau menurut Rifki, oke, thank you Ki. Bang Bes apa? Udah gue nih. Oke. Kalau ditanya Mesias ini, Mesias ya? Enggak, belum. Tadi belum. Mesias gimana Ki? Mesias gimana? Gimana Ki Mesias Ki? Mesias ini kan nama panjangnya Junior Mesias ya. Namanya doang yang junior, tapi usianya sudah senior, dia 30 tahun. Dan menurut gue Mesias ini kan seorang yang berpegang teguh dengan yang namanya lautan yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang handal. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena dia sudah mengalami masa-masa kritis ketika dia membela Crotone, Chiera, lalu AC Milan. Dia mengantarkan Crotone dari seri D ke seri C, lalu Crotone dari seri B ke seri A, dan juga Grozzoni dengan dari seri C ke seri B. Tapi anyway, yang mau gue sampaikan kenapa sih dia dibilang sebagai pengantar atau kurir segala macamnya. Iya, pengantar kurir. Karena ketika dia bermain di seri D, gajinya kecil banget, Pak. Mungkin setara dengan UMR Wonosobo. Gitu. Waduh, jauh banget ya. Tapi gini, kenapa dia jadi kurir? Karena gajinya kecil. Dia jadi kurir ngantar kulkas dari rumah ke rumah, lalu jadi tukang batu segala macam. Terus yang kedua, kenapa sih Milan beli seorang Mesias ini? Pertama, karena memang harganya murah dan usia sudah tua, karena memang dia bisa versatile, bisa bermain di beberapa posisi. Sebagai penyerang, lalu sebagai AMF, sebagai sayap, dan dengan track record Milan yang sering kehilangan pemainnya karena cedera, ini menjadi solusi jangka pendek, Dias.
Nah, Oke, ini oke. ini adalah Bang Bes? jawaban untuk menyenangkan Fans Milan. fans Milan. Kalau menurut lo emang kenapa Bang Bes? Gimana? Ya, Oke, Silakan. Mesias ini kan tipikal pemain late bloomer, ya. Oke. Istilahnya telat ininya dia. Bersinarnya bersinarnya terlambat. Tetapi pemain seperti ini kan bukan tipikal pemain hasil dari pabrik, bukan hasil dari akademi, ya. Tiba-tiba dia udah jadi, tiba-tiba dia pindah dari Brazil ke Itali, ya. Dan orang nggak ada yang tahu siapa dia kan ketika dia main di Serie D, C, sampai B sama Crotone. Ini adalah bukti. Akhirnya Milan ngerekrut dia, ini adalah bukti menurut gua sangat sederhana. Bukti bahwa tim sekelas Milan udah nggak mampu menggait pemain yang punya nama besar, pemain bintang. Ya, akhirnya mereka dengan uang yang seadanya, akhirnya mereka ngegait kawan ini. Oke. Bang Ben setuju Bang Ben? Ya tadi kalau dilihat kan sebenarnya kalau gue ngelihatnya justru Mesias ini nggak akan bersinar kalau memang Atletico main di levelnya. Oke, lo Oke, Ki, silakan kalau gua- Ki. Gue belum Sebenarnya- selesai. Mereka berdua Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. sepakat Jangan dulu. Mesias kayaknya pembelian yang gagal dari AC Oke. Milan dan gak bagus, Oke. tapi Rifki Oke. doang yang Gua- bilang itu oke. oke. Gua nggak setuju, Nah, makanya. sama Bang Bayu. Iya. Oke. Kenapa? Karena ngelihat track recordnya dia sering berada di posisi kritis dan menyelamatkan klub-klubnya. Ini dia. Dan ketika dia berada di pertandingan nanti melawan Liverpool dan bermain di San Siro, menurut gua ketika dia diberi kesempatan, dia tidak cedera, cepat beradaptasi, menurut gua dia bisa memberikan kontribusi lebih. Dan ketika melawan Atletico Madrid kemarin, siapa yang sangka dia bisa mencetak gol? Yes. Beruntung aja karena Come on, ada strategi Bang Bayu. Oh iya. Enggak, kalau misalnya si penyerang utamanya Leo fit, Pasti Leo kalau yang misalnya bisa, Ante Rebic fit, kalau misalnya pemain-pemain yang lain yang inti itu fit, gue rasa kesempatan dia main akan sangat kecil. Dan cerita seorang Mesias umur 27 tahun ke Itali, main di Serie D, terus tiba-tiba main di AC Milan, ini menurut gue bukan contoh yang bagus-bagus banget buat anak kecil. Kenapa? Karena lu kalau mau jadi pemain bintang, lu kalau mau jadi pemain sepak bola, lu harus ngerintis dari awal. Nggak bisa case kayak Mesias ini cuman mungkin 1/1000, 1/1 juta. Jadi kalau lu contoh kayak begini ya istilahnya lu mau jadi pemain bola seperti apa Gue gitu. bisa motong gini. Mungkin Mesias ini nggak terlahir seperti kakak, bapaknya seorang sultan segala macam. Kakak Makanya kan dia orang butuh kaya ya. proses Iya. dari umur sekian, dia kerja jadi kurir segala macam. Itulah proses dan ketika dia berada di posisi kritis dia bisa nunjukin tapi itu, pemain Bang Brazil Bayu. bukan cuman kakak doang yang istilahnya terlihat kayak orang punya. Kan banyak yang lain. Contohnya yang paling gampang, pemain-pemain yang pergi ke Shakhtar Donetsk. Ya. Tipikal pemain-pemain Brazil. Ada Douglas Costa, ada Willian, Fernandinho. Thiago Silva dulu, orang susah. Dia main sampai ke Ukraina. Nggak laku, Pak, di Itali, Prancis, apalagi Inggris. Ya, akhirnya mereka ke Shakhtar Donetsk. Dan Mesias oke, bagus. Memang ceritanya sedih, drama, segala macam. Tetapi menurut gua sepak bola yang bagus itu sepak bola yang melewati proses. Kalau tiba-tiba jadi pemain bola kayak begini, ini nanti ada efek sampingnya. Bang Ben, tadi selesain boleh silakan Bang Ben. Gimana menurut lo? Karena ada dua sudut pandang tentang Mesias nih. Iya tadi Mesias ini kan kita akan lihat sisa satu pertandingan lagi nih kan yang menentukan, walaupun apapun yang terjadi kalau Porto menang selesai ya. Ya. Tapi ya terlepas dari itu ya kita lihat lah Mesias ini kan one hit wonder kalau menurut gua. Kalau ini pemain Milan pada sehat, pada bugar, dan gue kepake. bilang bukan bintangnya kemarin itu bukan bintangnya Bukan di Mesias. pertandingan kemarin loh. Makers kalau menurut gue yang main bagus. Oke. Menurut gue ya. Tapi gini, kan penampilannya. gue pernah tahu juga ada teknik yang namanya Moneyball. Ya kan? Oke, Mesias menurut gue salah satu produk dari Moneyball, pembelian nggak mungkin sekedar pembelian. Ada statistik Ada yang statistik diperhitungkan. yang diperhitungkan juga Bang Besa. Itu gimana menurut lo? Kalau memang tadi Rifki berpendapat dia punya track Ya, record yang bagus di tentu tempat-tempat pasti lain? kalau ketika kita ngerekrut pasti kita akan lihat statistik, berapa kali dia main, berapa golnya, berapa kira-kira mungkin kemampuan fisiknya, ya. Tetapi kita sampai ngelirik ke Liga 2, kita sampai ngelirik ke Divisi 2, emang di Liga 1 nggak ada yang bagus gitu kan? Emang di negara lain yang Liga 1-nya nggak ada yang bagus? Saking lu desperate-nya atau nggak punya duitnya sama sekali, akhirnya lu beli dia. Iya. Iya Mungkin- kan? Oke, yang Dan yang umurnya juga tua, dan ini sedikit mengkhianati menurut gua ya, mengkhianati proses yang dijalani AC Milan selama 1-2 tahun terakhir. Di mana gua sebagai fans Juve gua terintimidasi karena AC Milan pemainnya muda-muda dan banyak pemain Itali. Gue potong ya, sorry. Hah? AC Milan itu berjaya dengan pemain-pemain yang tua ketika Live Milan kalau orang-orang tahu. Usia di atas 29 tahun, 30 tahun dan
Siapa tuh? Lupa. Di saat itu. Lupa Di saat dia, itu. dia Dan lupa ketika tahun lalu tuh. dan ketika kenapa dia Lupa, beli dia lupa, seorang dia lupa. Mesias, ada dua hal menurut gua. Pertama kapital, modalnya Milan emang kurang menurut gua Kecil. dengan harga sekian. Lalu kompeten, dia versatile, Nggak. bisa menjadi seorang Nggak. pelapis baik itu penyerang, sayap ataupun Nggak AMF. kurang, Bentar, modalnya nggak kurang. Ada. Sedikit aja, sangat kurang. Oh, Sampai iya, ngambil iya, dari iya. Liga 2. Liga 2, Pak. Bang Pat, tapi kalau menurut Pak tadi dia lupa Rifki Lupa kenapa? deh, ini Gimana? Milan tuh bukan satu pertandingan. Iya. Milan nggak satu pertandingan. Besok nanti kita lihat Iya, kita lawannya, lihat. lawan pertandingan terakhir ya. Ya, ya. Lawan Liverpool kita di San Siro. Ya. Tapi Ya. tapi Crotone itu kan Serie A. Iya, sekarang sudah di Serie A. Kan dia Dan naikin, berkontribusi. kan dia Iya, naikin. dan dia ada di berkontribusi. situ, ada di situ perannya. Ada berproses. Kalau Rans Liga 2. Kenapa? Beda acara tadi beli itu Sapsir Dagri. Alam. Dagri itu Waduh, beda. ya. kenapa? Oke. Gue percaya dengan, tapi kita lihat aja. Tapi kalau tadi Rifki bilang Tarlon Liverpool berproses sih, gue juga nggak ngedukung Loki kalau gitu caranya. Gimana sih? Kan gue Liverpool jadi kayak gitu. Kalah, Liverpool masa ya, kalah Liverpool. Oke, kita ngobrolin di pekan berikutnya di Liga Champions Ya. yang dimainkan. Ini sangat menentukan karena tiga tim masih sangat berpeluang. Nah. Porto, Atletico Madrid dan juga AC Milan. Dengan tampilan Milan yang seperti ini, gue nggak tahu Atletico apakah dengan sebegitu gampang nyerahnya sama Porto di next pertandingannya gitu. Enggak, menurut Itu kan? siapa dulu nih? Ya boleh Gua dulu, oke. silakan. Oke, menurut gua semua klub masih bisa berpeluang ya. Iya. Apalagi AC Milan dan Atletico, mereka bakal berada di posisi kepepet. Yang mana orang kepepet pasti mengeluarkan semua potensinya. Dan ketika AC Milan berhadapan Salvesa ya, istilahnya ya. Iya. Iya. Dan ketika AC Milan berhadapan San Siro di Liverpool, mungkin orang bilang, wah AC Milan bakal kalah telak lah segala macam sama Liverpool. Menurut gua enggak juga, karena dia ketika main di Liverpool di Anfield memang kalah 3-2, tapi dia bisa memberikan perlawanan 2 gol. Dan juga kalau lo ngelihat nanti melawan Liverpool, apakah Liverpool akan rotasi pemain? Menurut gua kemungkinan besar iya. Karena apa? Karena di pertandingan berikutnya Liverpool akan berhadapan Gerrard alias Aston Villa. Yang mana Liverpool sudah aman di UCL dan di IPL dia lebih membutuhkan poin ketimbang di UCL. Dia harus mengejar City dan juga Chelsea. Ya, Bang Sayangnya Bes. sepak bola itu adalah olahraga hasil. 4-0 dan 3-2 itu sama-sama kalah. Ya. Ya, nggak dilihat berapa skornya yang lu dapatkan, tetapi lu yang dilihat adalah lu dapat poin apa enggak. Ya. Dan gua lihat tadi kan skenarionya Porto, skenarionya Atletico, skenarionya Milan. Terlalu banyak skenario ini ciri-ciri tim-tim mediocre yang Loh, banyak berharap. Ya, kalau ngomongin Lu bilang yang AC Milan lolos apa enggak? yang memberikan destininya dia, takdirnya dia kepada orang lain. Ya, Istilahnya ini lu destiny lu harus ngelakuin. Ya berarti kalau lo ngomongin hasil 0-1 Milan Ya, menang 0-1 juga Milan kelar. Oke. hasil juga kan. Hasil Bang Ben, juga. lo gimana Bang Ben? 3 tim ini gimana di pekan berikutnya karena Milan nih di PHP nih Milan nih. Di PHP? Milan nih di Kalau PHP menang nih. gitu. Karena ya tahap satu ya. Ini kan kemenangan kemarin juga kita nggak ada yang duga. Bursa itu sendiri kalau dilihat ya. Gue kalau ngeliat bursa itu udah pur setengah loh itu. Atletico ngasih ya? Iya. Duit gede Atletico 25. Nah, makanya itu tadi. Jadi Oke. ini sebenarnya blessing lah Milan bisa menang. Tapi kalau bisa lolos ya mohon maaf deh. Gitu. Nggak semudah Euphoria itu gitu untuk Oke, bisa. berarti lolos atau enggak? Pertanyaannya Bang Bes, Milan lolos apa enggak ke fase berikutnya di Liga Champions? Milan peringkat 3 kalau gua. Oh, lolos dong. Kalau gua Ki. ketika Milan mati-matian dan Liverpool merotasi pemainnya, mereka tahu butuh poin di IPL, menurut gua Milan masih bisa ada peluang untuk menang. Masih ada peluang pertanyaannya lolos. Banyak kan iya, banyak kan skenario. Iya. Banyak kan misalnya. Liverpool, walau dia pakai lapis kedua, pelatihnya bukan lapis kedua kan? Iya, masih tetap Klopp, ya. Skema mainnya pasti masih sama, counter press. Iya. Dan somehow menurut gua lapis keduanya Liverpool itu masih lebih baik daripada Berarti lapis satunya Kalau Milan. ngomongin lapis 1, lapis 2, Lapis ketika lawan lapis ketika lapis AC Milan di duanya Anfield, pakai lapis 1 lapis lapis 2. duanya Liverpool ada Alcantara. Iya, Itu iya. masih lebih bagus daripada semua gelandang yang ada di Milan. Berarti sama kayak lapis 2-nya Chelsea ya, menang lawan Juventus. Kenapa? Juventus udah lolos, Pak. Juventus udah lolos. Gimana ya Bang Ben? 2-0 loh, ya. Lo gimana Bang Ben? Lolos gak? Nggak, ini yang mana nih? Chelsea AC apa? Milan. Oh, dua-duanya udah lolos kan Chelsea sama AC Juve. Milan, Oh, AC Milan. Oke. Enggak, Juve. buat gua enggak. Nggak lolos. Kenapa? Alasannya apa? Liverpool punya kenangan-kenangan yang mengecewakan bersama Milan. Jadi rasanya nggak cukup. Kalau cuman seri. cuman menang terus. Ya cuman pasti lolos terus ngelepas pertandingan karena ini lawannya Milan. Ingin menyakitkan gitu. Kalau ini lawannya Sassuolo mungkin nggak apa-apa lah Liverpool kalah. Tapi ini kalau menurut gua ada satu pride di mana lawan
Milan, Liverpool harus menang walaupun Ya. udah 5 pertandingan berturut-turut Menang ya. terus, tapi nggak bisa dibohongin dua tim ini ya. Mau ngomongin Liverpool atau AC Milan, DNA Eropanya masih sangat kuat gitu ya. Jadinya itu yang Kuat apa emang? Ya kalau Liverpool sih kuat banget. Bang Bes. Liverpool ya, Liverpool karena kuat main banget. terus. Ya. Oke, apa nih? Oh ya, fans Milan nih, ada IG Bang Bes, ada IG Bang Ben. Ada Rifki juga. Silakan ya. Oke, gue pengen ngobrolin selesai di grup B. Kita nanti lihat aja hasilnya kayak apa ya, Bang Bes, Rifki dan juga Bang Ben. Semoga yang terbaik buat semua tim Porto, Atletico dan juga AC Milan. Iya. Tapi gue pengen ngebahas tentang City yang berhasil menuntaskan dendamnya setelah pertemuan pertama di Paris. Semalam menang walaupun dua-duanya juga udah lolos anyway. Iya. Ya kan? Jadi nggak terlalu ngaruh. Tapi ini menunjukkan beda kelas nggak sih antara Pochettino dan Pep dari segi strategi permainan? Ya lo dulu Ki, Gua, silakan oke. boleh. Oke, kalau dari segi kelas menurut gue jauh lah antara Pochettino dan Pep. Pochettino dengan segala filosofinya mengantarkan Barcelona juara treble winner, lalu Bayern Munchen di Bundesliga. Pep kali Pep. Tadi lo Munchen. bilangnya Pochettino ya, Pochettino. Pep di Bayern Munchen di Bundesliga. Lo minum dulu nih. Udah. Ya, udah ya, ya, silakan. Lalu Pochettino konsisten di mengantar Manchester Spurs City. main di Liga Champions berturut-turut 3 musim itu Ya. Pochettino. Iya sih, cuman dia buat Iya, cerita-cerita betul. pemainnya. Oh iya ada Spurs. Cuman dia buat cerita ke pemainnya, gue pernah juara ini juara itu kan nggak ada cerita-ceritanya. Bang. Nggak ada, ya, Nggak ada kan? Men, Nggak ada kan. Oke. ibarat Ferrari ya. Ah. Nah, ini gue ngutip Coach Justin. Coach Oke, Justin. Ferrari. Ferrari ini langka nih fans-fansnya. Jadi harus dipelihara, harus dipupuk. Jangan kayak Avanza. Aduh. Silakan lanjut. Oke. Lanjut. Tapi sebenarnya, oh iya, oke. Oke. Lanjut, Ki. Kalau beda kelas tentu beda kelas dengan segala prestasinya. Tapi kalau kita ngelihat pertandingan tadi malam, apakah Manchester City sangat menguasai PSG? Menurut gua nggak juga, karena dia berhasil mencetak 1 gol dan juga kalau kita ngelihat 3 pertandingan terakhir Manchester City sebelum berhadapan dengan PSG, mereka bisa mengalahkan lawan-lawannya dengan telak. 4-1 lawan Club Brugge, lalu 2-0 Manchester United, 3-0 Everton. Berbanding terbalik dengan PSG. PSG di 3 pertandingan terakhir mereka sudah kebobolan 5 gol. Ya. 2 gol dari Leipzig, 2 gol dari Bordeaux, 2 gol dari Nantes. Artinya apa? Lini belakangnya PSG nggak baik-baik aja, Pak. Masih Ada jadi masalah. PR ya. Dan gue mempertanyakan ketika mereka sudah unggul melalui gol Mbappe, ngapain lo main bertahan? Nah itu dia ya tadi gue bilang, that's why Pochettino beda sama Pep. Bang Bes. Sebenarnya ini bukan Pochettino lawan Pep, Pep, tapi- karena nggak apple to apple karena Apple to Oppo ya? karena dia punya skuad aja berbeda dan Pochettino kan baru sebentar di Iya. PSG dan Pep udah bertahun-tahun di City. Di sini lebih ke arah dari komposisi pemain. Di mana kalau Pep dia udah benar-benar mengontrol semua pemainnya, ketika dia pengen ngapain semuanya ngikut. Sedangkan Paris gue lihat ketika menyerang ya memang semuanya menyerang, tapi ketika bertahan yang gue lihat yang bertahan tuh cuma ada 7. Karena yang Ya. 3 lagi di depan nggak mau turun tuh. Ya, dan Jebret Media Tim bisa cek tuh di Twitter. Ada banyak banget foto-foto gimana ketika transisi bertahan, sepak bola tuh bukan cuma nyerang bertahan, tapi ada juga transisi. Proses dari ketika lu bertahan ke menyerang ke bertahan itu yang kadang-kadang tuh jadi penentu. Nah, tadi malam itu banyak banget foto di Twitter di mana-mana. Itu 3 penyerangnya PSG itu benar-benar ngegantung di atas ketika timnya lagi diserang. Nah ini yang sebenarnya lu tadi bilang, kenapa malah main bertahan? Sebenarnya mereka nggak main bertahan, cuman pas emang lagi diserang, kalah orang di belakang. Akhirnya jadi kayak mau nggak mau mereka harus turun semua. Karena 3 orang ini Nggak nggak ikut ada yang membantu. turun sama sekali. Berarti benar nggak pertahanan lagi nggak baik-baik aja belakangnya? Ya dari depannya juga lagi. Harus pertahanan pertama adalah penyerang, dan penyerang pertama adalah kiper. Nah, Menurut gua. gue pengen ke Bang Ben. Bang Ben lo ngeliatnya gimana? Ini City menguasai banget PSG atau ada yang salah dengan Menguasai strategi? banget belum tentu menang. Chelsea Juventus contohnya. Duh. Iya kan? Ayo juru bicara. Bukan yang 4-0, bukan yang 4-0, yang 1-0. Oh yang 1-0 1-0. Iya di kan? kandang, di kandang. Yang 4-0 saya nggak nonton. Oh soalnya. iya. Habis main, Iya. habis Yang main, tim 1-0. habis main capek. Ya, Yang yang 1-0 menang ya. ya. Ya, Jadi ya, berarti Chelsea menguasai jalan pertandingan, untung nggak tapi ditonton endingnya ya. kalah. Nyesek ya. Endingnya Chelsea-nya kalah, Ya. ya kan? Itu seperti itu contohnya. Nah, kalau kita lihat Pochettino, dia itu datang kayak apa ya? Kayak bapak-bapak tapi di kos-kosan. Jadi yang keluar masuk tuh dia nggak punya wewenang apapun. Jadi kalau dibilang 2 pertandingan gak memuaskan, gue setuju. Seri kalah kan 2 pertandingan. Nah, ini sebenarnya sinyal Pochettino harus cari tempat di mana dia punya bargain position yang bagus, karena kayak petugas kos-kosan, kayak bapak kos dia. Oke. Datang Mantau keluar, doang. mantau-mantau aja. Siap. Tadi malam ada satu momen doang PSG yang benar-benar bagus ketika semua 3 penyerangnya itu connect.
itu akhirnya gol ya, yang Mbappe gol. Mbappe. Tapi setelah itu benar-benar nggak connect sama sekali. Di sini gue mau bilang bahwa Messi wajar lah, ya ketika dia harus bertahan, umurnya dia udah berapa Pak? 32 kalau nggak salah. Ketika dia harus bertahan, mungkin dia harus jaga diri dikit, mungkin dia nggak mau masuk banget bola-bola 50-50, takut kan udah tua ya. 34 ya. Neymar, oke, kita anggap mungkin karena pemain senior di PSG, mungkin dia nganggap yang lain yang harus lebih banyak lari segala macam. Tapi ini gue ngeliat Mbappe Pak, umurnya 22 tahun, tapi dia nggak mau lari untuk bertahan, malah banyakan jalan, walking football. Ya, Dan itu ini yang nggak bagus. boleh ya. Ini bagus kalau lu lagi menyerang. Ya. Gue nggak kebayang kalau misalnya Mo Salah nggak ikut ngepres atau Sadio Mane nggak ngepres di Liverpool, pasti Klopp marah-marah banget, pasti dia manggil, pasti dia ngomong kayak gimana. Nah, Pochettino tidak punya di sini gue lihat wewenang itu. Pochettino tadi ini Oh, udah Om bilang, Om Ben udah bilang bahwa ya seperti nggak ada wewenang karena mungkin dia melihat wah ini 3 orang ini terlalu besar Untuk seorang dia. Pochettino ya. Berarti kalau dibilang atau kayak gini terus PSG nggak akan kemana-mana lagi di Liga Champions ya. Oke. Akan kelar di tengah-tengah juga. Oke. Oke, pertama karena ngelihat dari permainannya ya. Menurut gue nih ya, jebret tim atau jamaah-jamaah gue di opini bola, menurut gue sebuah klub kalau pengen sukses harus ada 3C ya. Pertama yaitu konsep, kompeten, dan kapital. Konsep mau bermain seperti apa? Gegen pressing, pragmatis atau seperti apa? Pochettino hanya mengandalkan pemain-pemain individunya aja. Lalu kompeten, pemain-pemainnya kompeten. Di situ ada Hakimi, di situ ada Mbappe, di situ ada Messi. Pelatihnya, lo lihat aja sendiri. Kapital, modal. PSG sangat berseri, uangnya berseri, tidak berseri. Maksudnya banyak banget. Banyak ya? Banget menurut gua. Jadinya kemana-mana nggak? Apa Tapi cuma anyway, sampai 16 besar atau 8 besar doang kelar? Oke, menurut gue ya perempat besar. Perempat final? Perempat final menurut gue. Bang Bas setuju nggak sampai perempat final PSG bisa atau bisa sampai lebih jauh lagi? Karena Atau Bang Ben? Menurut gue bisa lebih menurut gue bisa lebih jauh karena permasalahan PSG adalah ketebalan di belakang itu kurang tebel. Ya. Iya. Istilahnya mungkin jebret tim ada yang main Mobile Legend. Itu kan main 5 hero, ya ada yang tank, ada yang fighter, ada yang assassin, ada yang marksman. Ya, Nggak mungkin, bisa disamain dong. nggak mungkin semuanya itu jadi assassin. Iya. Iya. Ya harus ada tank. juga yang nahan. Jadi tank misalnya. Nah, tanknya PSG ini ada gue lihat di sosoknya seorang Marco Verratti. Ya, Verratti tuh ya. di mana dia bisa menyerang bagus dan bertahan pun ketika harus transisi negatif juga bagus. Permasalahannya cuma satu, Verratti ini sering banget cedera. Satu kali main bagus, sebulan cedera. Satu kali main bagus, sebulan cedera. Somehow si Guaye, si Herrera, si Pereira ini nggak ada di levelnya buat main di PSG menurut Berarti Bang Ben, Pochettino berarti cocoknya emang di Spurs aja ya? Gue kurang setuju sama 3C dia nih. Boleh silakan ditambahin C yang satu lagi. Nambah, Itu berasa udah nambah. Nambah nih. Bukan nambah. Apa? Silakan. Buat gue sepak bola tuh selain leadership tuh juga penting. Lu bisa lihat kan, Zidane. Ajax di musim ini aja lah, Ajax di grup C. Terus juga kalau dilihat juga Sheriff di grup D misalnya. Itu kan tim-tim yang sebenarnya ya kapitalnya berapa sih? Ya kan? Iya. Kapitalnya. Cuma dia punya kompeten. Ya itu kan lu cocok-cocokin. Iya. Kalau lu Iya. presentasi kan tuh 5W1H ya cocok-cocokin aja, cocok logi. Iya, berdasarkan Tapi Rangnick. kalau lu berbicara Liga Champion, sebenarnya kapitalnya Ajax tau nggak berapa? Berapa? 1/8-nya Dari? Dari PSG. Cuman dia punya PSG. kompeten dan konsep. Seperti Dia bermain lapangan seperti PSG. apa dan kompeten pemainnya. Lu sekarang bayangin, setiap tahun itu dia menjual Iya. pemain. Cuman Dan konsepnya tetap sama kan? Seperti itu cara dia konsepnya bermain kan. berjaga Ya udah pemain. itu. Ya nggak bisa. Jadi Konsep komposisi itu bermainnya selalu seperti itu. berbeda. Tapi setiap musim Ajax itu punya formulasi di mana dia punya leadership di Iya. situ. Pemain boleh beda tapi konsep bermainnya tetap sama kan? Terus kalau lo bisa menjelaskan Sheriff sekarang, Sheriff itu udah di depan mata. Dia debutnya dia loh, Sheriff di musim ini. Dan dia kemungkinan besar di Liga Eropa. Jadi sangat Ya. mungkin dengan kapital dia yang cuma 50.000. Kecil Kapital banget. itu kan nomor 3 ya gue sebutin ya Bang. Yang pertama konsep sama Jadi kompeten kalau dulu nih. berbicara sepak bola modern saat ini ini ada perkembangan baru nih. Jadi nggak melulu soal duit. Kalau kita bilang itu ada sultan-sultan dari dari Timur Tengah, terus juga sultan-sultan Sultannya. dari Asia Tengah. Sekarang ini lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Oke, kita lihat nanti apakah sejauh mana Enggak, Bang gue Bas mau mau nambahin ngomong silakan. Sheriff sedikit aja Ya, Sheriff. boleh, dikit. Sheriff, ini Ya. kalau lu bilang ada tim yang punya DNA Eropa karena habis menang lawan ATM, Ya. gimana Sheriff? Poinnya 6, lebih banyak daripada
tim yang DNA-nya Yo, Eropa nggak tadi bisa lu bilang. dibandingin kan beda grup, beda situasi. Poinnya lebih banyak. Beda situasi, Poinnya beda lebih grup. banyak. Enggak, bukan. Nggak bisa Udah gitu. hampir pasti masuk Europa League. Ya, Europa League. tapi dibandinginnya nggak bisa Yang gitu itu lah, belum, Bang. yang itu Jauh, bisa jauh. nggak Iya, masuk. nggak bisa gitu. Jauh. Oke, gue Udah pasti Europa League dia. Ya. Shakhtar Donetsk juru kunci. Yes, Nah. oke. Kita tinggalkan PSG, entah sejauh mana Ya, PSG. ya, Tapi ada satu statistik di sosial media yang gue lihat di Twitter tadi pagi. Kalau survei dari yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei menuliskan yang berpeluang paling besar untuk menang Liga Champions di musim ini adalah Manchester City. Dengan kemenangannya tadi malam, what do you think about that? Gila, gue bisa DP English version nih. City bisa aja masuk lagi ke final kayak musim lalu, tapi masih akan kehilangan killer blow-nya. Istilahnya kalau balik lagi ke Mobile Legends, bukan ngiklanin Mobile Ini Legends. Mobile Legends dulu nih. Ultinya nggak nendang, ultinya kurang sakit, ultinya Manchester Strikernya. City kurang sakit, jadi nggak bisa ngebunuh ya. Bagaimana Chelsea mainnya so-so aja di final ya yang pas lawan City, tapi dia punya killer ball, dia punya kayak Havertz, satu peluang satu gol. Ya. Dan Oke. City ya square pass aja terus kiri kanan, dan mereka musim ini kayaknya panik buy, dia ngebeli pemain bukan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi yang penting beli Oke. dulu aja. Seorang Oke. Ronaldo mestinya pindahnya ke City bukan ke MU. Ya itu beresan yang lain tuh. Gue nggak setuju kalau ultinya Kenapa? dibilang nggak bagus ya. Tapi? Karena orang di luar sana banyak yang bilang konten kreator football atau influencer football atau tukang tipu lain lah yang bilang kalau Manchester City bermain dengan false nine susah jebolin gawang, susah ngasih peluang. Padahal gue buka datanya bisa dilihat sumbernya Pandit Football segala macam. Kalau kita buka datanya semenjak Oktober 2020 sampai November 2021 mereka bermain 59 pertandingan. 22 pertandingan mereka bermain dengan false nine dan berhasil memberikan 66 gol dan juga expected golnya mencapai 2,9. Lalu 32 pertandingan dengan striker mereka mencatatkan gol 65 loh. Ya, Dan oke. expectednya 1,9. Jadi gua Statistiknya agak kurang bagus. sih orang yang mikir ngapain nih Statistiknya gua bagus, butuh striker banyak segala gol. macam. Gua agak bingung Tapi ngapain lawan dia. Chelsea nggak masukin, nggak ada yang masukin. Lawan Nol. Crystal Palace ayo lu. Kenapa? Tapi kan setelah itu- Karena Champions League adalah turnamen bukan liga. Iya. Yang dihitung di akhir bukan selisih poin, Bukan data. bukan selisih gol, tetapi lu cetak gol nggak Menang nih atau di enggak? Cuman kan final butuh nih? fundamental ya? data juga untuk menghasilkan kemenangan. Nah, Bro. Tapi lu akhirnya- tadi lihat datanya di Pandit Football bukan di Jebret. Iya, Ya nggak nanti gua apa-apa. ta- Iya, lihat di ambilin Jebret dah. ya. Tapi nggak apa-apa di situ. Ntar gue bikin aja Nggak, Jebret. tapi di situ juga nggak apa-apa. Nggak, emang apa? Gue siaran situ juga. Oh siap, menjilat terus. Jadi gue di dua-duanya. Oke, berarti menurut lo City bisa Tapi sejauh valid itu? ya kalau data Pandit Football. Gini, kita balik lagi ke pembahasan City. City berarti akan jauh nggak kalau Bang Bes bilang bisa jadi ke final. Oke. Kalau lu jauh. Kalau nggak? gue iya, dan gue nggak setuju dengan pendapatnya Bang Bayu tadi. Strikernya kurang apa segala macam. Karena Sangat- data membantah Iya. itu. Gue nggak bilang striker kurang loh. Ultinya Siapa yang kurang, bilang? ultrinya kurang. Ulti. Ulti artinya apa? Ulti artinya Ulti ada killer Gua nggak blow. main sih, Itu- gue mainnya Valorant. itu temennya Ahli Lu sama ngeles Ulti. aja lo. Maya nih Bang Bes, bahas Bang Bes, doang lu nih. gimana, Bang Bes? Kayak supir angkot ya. Gue nggak main Mobile Legends, ulti. Kalau Bang Ben, Pochettino deh tuh. Kalau Bang Ben ingat Pochettino mulu, Manchester City sih Ini jauh. tahun Cincinnya ke-6-nya mana? Pep Guardiola Iya, gagal. Spurs. 6, berarti lo prediksi nggak akan kemana-mana City nggak akan Menurut gue juara. malah nih semifinal doang udah bagus. Balik lagi ke nature-nya dia. Jadi the best tuh ya tahun lalu. Berarti gini, Pertama kali. mungkin kalau Alasannya kenapa? sampai Pep nggak nyampe ke babak final atau nggak jadi juara di Liga Champions, cabut bisa jadi ya dari City ya. Kemungkinan, tapi enggak. Kalau gue lihat, gini. Kuncinya adalah ketika di bursa transfer kemarin, Pep tuh nggak banyak minta. Ketika ada pertarungan untuk merebutkan CR7, dia juga nggak ngotot. Kalau ngotot tuh sebenarnya Bisa aja langsung dapat ya. dikasih target tuh. Itu cerdiknya si Pep Guardiola. Dia nggak mau terlalu ngotot ya. Udah dia terima aja deh kondisi sekarang. Gue nggak setuju sih sama pendapatnya. Sedikit singkat, kenapa nggak setujunya dikit aja? Karena mungkin Om Benhart bilang Pep bermain dengan tanpa striker. Come on, Barcelona diantarkannya juara, treble winner, mereka bermain dengan false nine gitu. Siapa false nine-nya? Pep juga pernah bermain, bisa kita lihat di gol sendiri lah. Artinya apa? Tapi False siapa? nine itu Siapa? Messi segala macam. Oke. Tapi intinya Tapi bukan Messi itu. nggak main sendiri waktu itu. Ada Ronaldinho segala macam. Maksudnya itu Bang bukan Ben jadi- mungkin jadi beda masalah. kelas ya antara Killernya. false line-nya Iya. striker yang sekarang Ah, dengan Oke. Enggak, yang- maksudnya nggak bisa kita langsung bandingin apple to apple False nine Barcelona dengan false dan nine. ini. Tapi Dan pengalamannya di false nine ini jangan diragukan gitu menurut gua. Lu Kalau- justru nggak ada killer instingnya itu. Ya, Ini- itu yang jadi masalah ya. Nih kalau kita baca rundown, tadi ada di rundown itu ditulis, dengan masuknya Gabriel Jesus, Ya. permainan City semakin bagus. Kenapa kira-kira dimasukin Gabjes? Karena Pep dia kan main ball possession. Sedangkan ball possession itu harus punya tujuan, harus punya end product,
harus punya final pass namanya. Sedangkan kalau misalnya nggak ada striker di depan, final pass-nya itu paling square pass terus. Kemana lagi gitu ya? Itu udah dibuktikan tadi malam, mereka nggak bisa square pass terus karena mereka nggak punya orang di depan yang berdiri. Akhirnya Ketika masuklah. masuknya si kawan ini, mereka punya tujuan karena si Gabjes dia nggak sering turun, minta bukan tipikalnya dia, tetapi dia roaming di depan seperti itu. Oke. Man of the match sih tapi Bernardo. Siapa? Bernardo Silva ya, gara-gara ngasih baju ke anak kecil. Oke, padahal di sebelahnya Messi tuh anak kecil minta tetap ke dia. Kita tunggu sejauh apa Manchester City dan juga tadi PSG ya di Liga Champions musim ini. Tapi sebelumnya gue pengen ingetin buat jebret tim yang lagi pada nonton kita, lo pengen juga dong punya baju sekeren ini nih. Oh, Jebret Media TV. Langsung aja silakan lihat di Jebret Official Merch yang bisa Jebret Tim dapatkan di Shopee mulai 80 ribuan aja. Ya, jadi langsung silakan yang dipakai. Hoodie-nya jangan lupa nih. Yang enak dipakai banget nih. Rifki juga ada. Itu. Jadi silakan langsung dibeli. Nanti kita ketemu lu udah pakai baju dari Jebret Official Merch semua gitu ya. Silakan langsung di order di Jebret Official Merch yang ada di Shopee mulai hanya 80 ribuan aja. Kembali ke pembahasan kita tentang Liga Champions masih tadi sedikit Bang Ben dan juga Rifki membahas tentang Ajax. Ya kan, gue penasaran juga nih, Ajax. Ada salah satu strikernya, Sebastian Haller, yang sudah mencetak 9 gol loh, dan sejajar dengan Lewandowski, gol yang sama. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang ini, tentang si Haller ini. Apakah akan menjadi sosok yang sebegitu menakutkannya, ketemu permainan terbaiknya dia di Ajax dengan apa tadi komposisi yang tadi lo bilang gitu ya, karena punya tujuan, punya konsep, jadinya Haller ini muncul, atau gimana tuh Bang Ben menurut lo? Ya kalau dilihat ini kan tadinya gue pikir dia one hit wonder juga tuh kayak Mesias ya. Tapi ini konsisten dia tampil, terus Lewi juga catatannya kurang lebih sama ya. Cuma pertanyaannya adalah ini Haller akan bertahan atau enggak? Karena proyeksi bisnisnya Ajax itu tidak mempertahankan kondisi. Haller kontraknya tinggal setahun lagi, satu hal ya. Tinggal setahun lagi. Jadi usianya juga usia yang pas ya untuk dilepas berpetualang. Jadi kalau dilihat musim ini gue yakin dia tetap bisa tampil bagus. Tinggal kita lihat drawingnya di 16 besar dia ketemu siapa. Nah kalau dia ketemu sekelas Porto misalnya kalau lolos. Kalau lolos kan Milan yang lolos tadi. Nah itu mungkin. Bang Bes, gue pengen nanya dari segi kepelatihan karena lo kan di sini sebagai asisten pelatih dan punya ilmu kepelatihannya. Seorang Sebastian Haller yang di West Ham di sebelum-sebelumnya belum bisa menemukan penampilan terbaiknya. Apakah ini ada faktor pelatih yang bisa membuat secara mental dan juga permainan jadi Sebelum kuat? siaran kebetulan gue baca artikel Yes. tentang Sebastian Haller dan Ten Hag. Kira-kira apa benang merahnya nih? Antara mereka berdua sampai begitu Ternyata ketika si Ten Hag mengawali karirnya dia sebagai pelatih, setelah dia jadi setelah dia jadi pelatih di tim reserve-nya Bayern Munchen, dia ngelatih di Belanda, strikernya dia adalah Sebastian Haller. Jadi ketemu lagi di Jadi sini. ketemu di situ. I see. Kenapa kira-kira Haller nggak sukses di Premier League? Selain liganya memang kompetitif, terus ketika ada, ini pemain nih, lu pelatih. Istilahnya ketika pelatih ini dia punya pemainnya dia tuh di lapangan Jadi udah tahu caranya. yang bisa menyampaikan pesannya dia, yang bisa ngewakilin dia di lapangan. Dan ini kan penggantian, ini kan baru masuk juga dia di Ajax dan masuknya bulan Januari tahun lalu. Dan gua rasa inilah kenapa dia bisa sukses karena dia punya pelatih yang percaya sama dia dan dia juga percaya sama pelatih. Jadi dari proses awalnya udah ditemenin temenin ya. Dan tadi dan tadi udah dibahas sedikit soal false nine. Dan si Ten Hag ini memang kan total football. Dia Belanda. Ya, Belanda kan 4-3-3 positional play, kadang pakai false nine. Kalau misalnya si Ten Hag pengen pakai striker normal, dia bakal pakai si Haller ini buat jadi tumpuan seperti itu. Kalau gue nambahin sedikit tentang Sebastian Haller, kalau dia pengen berkembang jauh lebih baik ke liga-liga yang lebih kompetensi, mungkin waktunya bukan satu musim lagi. Karena kalau dia menunggu satu musim lagi, otomatis usianya sudah 29 tahun. Harus di musim ini? Harus di musim ini, karena dia masih punya value. Dan pelajaran kenapa dia bisa tidak nyetel ketika di West Ham, kemudian bersama Ten Hag nyetel, dia harus belajar, harus beradaptasi dengan keadaan itu. Dan juga dia harus melihat kira-kira yang mana nih pelatih yang cocok. Dan satu lagi, ketika dia pindah dan value-nya tepat, di usianya yang sedang produktif yaitu di 27 tahun, bukan 29 tahun atau satu musim lagi. Bang Ben, menurut lo klub mana yang paling pas untuk seorang Haller kalau sampai harus pindah di musim ini, akhir musim inilah karena penampilannya gacor banget nih? West Ham. Bisa balik lagi. Spanyol Balik kali ya di Spanyol. Spanyol? Ya. Mungkin di Spanyol. Spesifik. Tapi satu hal juga ya, di grupnya Ajax ini kan juga
ada Dortmund, ada Besiktas ya. Terus juga ada Sporting. Jadi emang 9 gol yang dia cetak nih Belum menjadi jawaban banget ya karena penampilannya. sih. Tapi kalau di level up di 16 besar, dia harus betul-betul ketemu dengan tim-tim yang biasa bermain sampai perempat final. Kalau Haller ke Spurs ditarik Conte lu seneng nggak? Spurs pernah gagal loh datengin striker Belanda ya kan? Oh iya. Ten Hag memang dia spesialisasi untuk ngambil pemain-pemain gagal di IPL. Ah, Dale Blind, Tadic. ya kan. Terus si Larsen. Haller, Larsen. Terus juga ada beberapa pemain yang usianya udah matang banget Om. Iya. Bukan dari sekolah Ajax, Iya. ya Tagliafico. Tadic ya? Dusan Tadic. Tadic. Ya, betul, Dusan ini gue Tadic. mau bahas Dusan Tadic. Siapa sih yang kenal Dusan Tadic ya kan? Nggak terlalu gacor banget, tapi ketika dia di Ajax, dia udah jadi kayak Messi, bener-bener kayak Mimpin dia yang pemimpin. ngatur. Nggak sampai Messi sih. Bukan kayak Messi, bukan perumpamaan dia mainnya kayak Messi, Mesias, tetapi dia punya Mesias. peran. Setiap tim itu pasti punya Messinya. Istilahnya ketika dia pegang bola, ya kita percayalah istilahnya sama dia, kita yang ngegendong lah. Kalau ditanya Sebastian Haller pindah kemana bagusnya, Ya. harus cari yang cocok. Ten Hag bermain seperti apa? Sepak bola Jerman, entah itu Dortmund, entah Jerman itu berarti Jerman menurut gua. Kalau Bang Ben tadi Spanyol. Kalau Bang Bes balik lagi ke Inggris mungkin Ben. Aneh, ke Juve aja kali. Kalau mau gila-gila dikit ke Serie A. Serie A. Ya, nggak tahu ngapain, pokoknya ke situ Nggak aja. apa-apa, nggak apa-apa ya. Nganter barang gitu kayaknya. Oke, gue juga pengen ngebahas tadi sedikit tentang grup D ya. Inter yang belajar dari musim lalu yang hancur-hancuran, tapi di musim ini udah memastikan lolos berdampingan sama Madrid. Ya gue juga nggak tahu nih Madrid tipis aja deh tentang Inter Milan. Tadi kan Milannya udah dibahas AC Milan ya. Inter Milannya harus dibahas juga biar berimbang. Oh, nggak imbang Iya. dong. Karena Inter udah masuk jajaran tim-tim elit. Masuk Karena udah menurut lo lolos. Milan nggak? Milan enggak lah. Udah. Coba tuh pilih Instagramnya lagi. Tampilin Instagramnya. Tampilin DM. Instagramnya. Enggak, karena Milan. memang Inter Milan musim ini jauh lebih beda daripada Milan. Milan menurut gua ya dia pelatihnya bagus, konsepnya bagus, ya pemainnya pas-pasan. Tetapi Inter dia punya pelatih bagus, mainnya bagus, investasi juga pada pemain. Sedangkan Milan ya investasinya Mesiah gitu kan. Ya. Inter sejauh Oke. mana? Kalau Inter sejauh mana menurut gua kalau mereka ketemu tim-tim yang besar banget kayak Liverpool atau Bayern Munchen kelar udah. Di menurut 16 gua. besar nanti. Iya, di 16 besar Bang Ben. menurut gua kelar. Bang Ben. Ya ini keberuntungan karena Shakhtar Donetsk kalau kita lihat di musim lalu kan home dan away mereka mengalahkan Real Madrid ya. Iya. Nah di musim ini nih parah banget Shakhtar Donetsk. Dia tidak mampu cetak gol dan pencetak golnya kan Edin Dzeko nih. Pemain yang sebenarnya banyak bilang di Roma pun sudah habis sebenarnya. Tapi ya itu tadi ya. Oke lah kalau di fase grup karena di grup itu ya memang Sheriff, ada Shakhtar Donetsk yang memang parahnya memang di musim ini. Dia nggak lagi jadi betul-betul pengganggu di grup ini. Kalau diingat kan musim lalu home dan away loh. Real Madrid kalah. Yes, bener. Itu terganggu banget di situ. Tapi kalau Inter di 16 besar ketemu MU gimana? Nah. Itu mirip-mirip tuh kasusnya menurut gua. Maksudnya kenapa mirip tuh Ki? Oke. Berani Mirip dengan lawan Inter, lah, masa MUTV nih jadi. takut MU lawan. Jadi menang siapa? Ya Inter lah. Inter sama MU. Gue walaupun fans Juve tapi gue akan dukung Itali. yang ada di situ. Wah, iya, Makanya iya. Milan gue dukung masuk Europa Iya, League. iya. Nah, gimana lo? Wah, Milan dukung ke Europa League. Oke, thank you sekali lagi. Buat lawan Dortmund. Ya, Dortmund juga kasihan. Bang Ben, thank you. Ki, thank you Ki. Bang Bes, terima kasih. Thank you juga Jebret Tim yang udah pada nonton kita hari ini. Jangan lupa nonton semua playlist di Jebret Media TV. Ada buku bola, stand up olahraga, podcast FC. Dan itu ada di Spotify ya. Dan juga semua sosial media kita. Jebret Media biar update terus tentang olahraga. Sehat selalu. Kalau kata Bang Bes, percaya proses. Kalau kita percaya proses. Dadah.